ARMY memuji kebijakan tidak ada penyelesaian Big Hit Musik untuk penguntit BTS. Pada tanggal 27 September, Big Hit Musik merilis pernyataan resmi yang menguraikan tindakan hukum tegas yang diambil terhadap tindakan online jahat dan penguntit yang melanggar hak artis dan pribadi BTS. Pemberitahuan ini menyatakan bahwa perusahaan telah memulai proses hukum terhadap individu yang terlibat dalam aktivitas online jahat terhadap BTS, termasuk pencemaran nama baik, pelecehan seksual, penyebaran informasi palsu, dan komentar kebencian. Disebutkan juga bahwa individu tertentu yang berulang kali memposting komentar kekerasan dan pelecehan berintensitas tinggi di berbagai situs mungkin menghadapi tuntutan pidana karena Big Hit telah mengumumkan semua bukti dan mengajukan tuntutan pidana terhadap mereka. Big Hit menulis, "Selama kuartal ini, kami mengajukan beberapa tuntutan pidana ke lembaga penegak hukum berdasarkan bukti terkait tindakan yang melanggar hak artis, termasuk pencemaran nama baik yang disampaikan oleh penggemar kami, serta dikumpulkan melalui pemantauan kami sendiri. Selanjutnya, di antara para terdakwa dalam hal ini, dalam serangkaian tindakan hukum, ada seseorang yang berulang kali memposting komentar kasar di bagian berita situs portal. Orang ini secara teratur terlibat dalam lusinan kasus komentar jahat berintensitas tinggi di berbagai artikel. Kami telah mengumpulkan semua komentar terverifikasi dan mengajukan tuntutan pidana terhadap individu tersebut," kata Big Hit. Tapi yang lebih mengejutkan para penggemar adalah bagaimana Big Hit menangani masalah penguntit dan saseng penggemar. Selama beberapa bulan terakhir, kekhawatiran mengenai privasi BTS telah mengganggu ARMY dengan pelanggaran berulang kali. Privasi RM dilaporkan diserang oleh karyawan Korel yang mengakses informasi pribadinya dari database perusahaan. Kunjungan pribadinya ke kuil juga diduga dibocorkan oleh kepala biksu kepada pers, meskipun mereka menolak bertanggung jawab. Tahun lalu, dokumen pribadi Jimin dicuri dari kotak suratnya yang disebarkan secara online. Jungkook harus memposting peringatan di Weverse setelah seseorang mengirimnya pesan antar makanan ke alamatnya. Dia juga beberapa kali membahas masalah penguntit selama streaming langsungnya. Anggota lain juga menghadapi pelecehan seperti ini yang menyebabkan meningkatnya ketegangan di kalangan penggemar demi keselamatan dan kesejahteraan mereka. Tapi cara Big Hit Musik yang ketat dalam menangani masalah ini telah memberi mereka jaminan, dan memberitahu baru-baru ini label itu menguraikan cara mereka menangani individu yang berulang kali mengirimkan surat dan paket ke kediaman artis, bahkan menyebabkan kerugian bagi keluarga artis. Mereka juga mengajukan tuntutan pidana terhadap mereka atas tuduhan penguntitan dan dapat memperoleh perintah penahanan sementara ketika jaksa menyelidiki tuduhan ini. Tapi putusan yang dijatuhkan pada triwulan 2 tahun 2022 telah membatalkan perkara yang diajukan sejumlah terdakwa. Big Hit mengajukan keberatan dan mendorong penyelidikan ulang, dan pada akhirnya para tersangka dinyatakan bersalah atas serangan pribadi dan pencemaran nama baik terhadap anggota BTS. Akibatnya mereka menghadapi tindakan hukum. Big Hit mengatakan, "Perusahaan kami berkomitmen terhadap upaya berkelanjutan untuk menghilangkan aktivitas ilegal terhadap artis kami. Meskipun itu membutuhkan waktu, kami akan terus mematuhi tindakan tegas dan kebijakan kami yang tidak memberikan penyelesaian dan keringanan hukuman untuk meminta pertanggungjawaban tersangka." ARMY memuji Big Hit yang melakukan upaya ekstra untuk memastikan para penguntit tidak bebas dari hukuman, terutama mengingat fakta bahwa penguntit masih belum dianggap sebagai kejahatan serius menurut hukum Korea Selatan. Mereka berharap tindakan tegas ini bisa membuat masyarakat enggan mengulangi perilaku serupa. Netizen mengatakan, "Aku suka pengadilan mengatakan biarkan saja," dan Big Hit berkata tidak. Yang lain mengatakan, suka bagaimana Big Hit melanjutkan kebijakannya tidak adanya penyelesaian dengan menjelaskan bahwa seorang hakim mencoba memberitahu mereka bahwa mereka tidak punya kasus terhadap seseorang tahun lalu, dan satu-satunya tanggapan mereka adalah "kurasa kami punya," dan pengadilan pada akhirnya harus menanggapinya. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Berkomentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.